Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diva Setia Pratama Putri bersama rekan saya Muhammad Brilian Syifa Kolbi akan mempresentasikan hasil dari proyek UTS kami, yaitu uh, memperbaiki citra kontras dari citra menggunakan histogram equalization. Next. Nah, di kali ini kami akan membahas mengenai latar belakang dari penelitian kami, lalu landasan teori dari histogram equalization, lalu hasil implementasinya, nanti akan ditunjukkan output dari citra yang sudah diproses menggunakan histogram equalization, lalu demo programnya. Next. Nah, yang pertama ini latar belakang. Next. Penerapan pengolahan citra digital saat ini sering digunakan untuk keperluan tertentu. Perbaikan kualitas citra merupakan aspek penting dalam pengolahan citra digital. Citra memiliki berbagai informasi yang terkandung di dalamnya. Meskipun informasi yang terkandung pada sebuah citra sangat beragam, namun tidak semua citra memiliki kualitas yang baik. Citra yang berkualitas buruk dapat mengurangi kemampuan interpretasi visual dan menghalangi proses analisis lebih lanjut. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan proses perbaikan kualitas citra digital adalah histogram equalization, yang berfungsi untuk melakukan penyesuaian kontras warna pada sebuah citra. Tujuan dari penelitian ini adalah mengimplementasikan teknik histogram equalization tersebut untuk melakukan perbaikan kontras citra grayscale menggunakan bahasa pemrograman Python. Next. Selanjutnya, saya akan membahas landasan teori. Next. Yang pertama, mengenai citra digital. Citra merupakan suatu keluaran dari sebuah sistem yang dapat berupa optik atau foto, lalu analog atau contohnya ini sinyal radio, atau berupa citra digital, atau biasanya disimpan di pita magnetik. Sebuah citra digital menggambarkan intensitas cahaya dalam bentuk diskrit yang disusun dalam matriks 2 dimensi dengan ukuran M kali N. Citra dibagi lagi ke dalam 3 jenis berdasarkan kombinasi warnanya. Yang pertama ada citra berwarna. Citra berwarna ini memiliki 3 kanal warna, yaitu red, green, dan blue. Lalu ada citra grayscale, atau setiap pikselnya ini bernilai 8 bit yang menggambarkan derajat keabuannya. Lalu yang terakhir ada citra biner yang hanya memiliki piksel hitam dan piksel putih. Nah, untuk angka binernya, piksel hitam itu 0 dan piksel putih itu 1. Next. Selanjutnya, histogram dari citra. Histogram adalah grafik yang merepresentasikan frekuensi kemunculan setiap tingkat keabuan pada suatu citra. Membuat informasi mengenai tingkat kecerahan atau brightness dari citra tersebut mudah dibaca. Piksel yang ada pada suatu citra merupakan titik-titik warna yang memuat informasi mengenai intensitas citra dan direpresentasikan dalam bentuk bilangan bulat. Besar dari masing-masing piksel ditetapkan berdasarkan resolusi citra. Rentang nilai tingkat keabuan dalam citra biasanya 0 sampai 255. Nah, ini adalah perbedaan antara citra yang kontrasnya rata atau histogramnya rata, lalu yang gambar B itu citra yang kontrasnya itu rendah, lalu gambar C itu untuk kontras yang citranya tinggi. Nah, untuk citra yang kontrasnya rendah itu biasanya gray levelnya itu rendah. Nah, histogramnya ini jadi lebih rata di kiri. Kalau citra yang dengan kontras yang tinggi, itu biasanya gray levelnya tinggi. Nah, histogramnya lebih rata di sebelah kanan. Next. Selanjutnya ada histogram equalization. Teknik ini memanipulasi nilai intensitas piksel atau gray level dari sebuah citra sehingga persebaran nilai intensitasnya menjadi sama rata dan mempunyai jumlah piksel yang hampir seimbang. Hal ini membantu meningkatkan detail pada area gelap dan terang, sehingga detail yang semula tersembunyi menjadi jelas. Nah, ini ada persamaan dari histogram equalization yang nantinya bisa digunakan di program.
Dan sebenarnya pada teknik histogram equalization ini, prosesnya hanya mengonversi pixel R menjadi pixel yang gray levelnya baru gitu, menjadi pixel S di situ, menggunakan metode transformasi. Next. Selanjutnya ada hasil implementasi. Next. Nah, di sini kami menyediakan dua gambar. Ini gambar pertama. Jadi yang sebelum diproses oleh histogram equalization itu ada di kiri dan bisa dilihat histogramnya itu kurang rata. Nah, setelah diproses menggunakan histogram equalization, grafik histogramnya itu lebih rata. Lanjut ke gambar kedua. Nah, ini untuk gambar kedua bisa dilihat juga perbedaannya di sini. Histogramnya itu yang gambar pertama, gambar sebelum diproses menggunakan histogram equalization itu histogramnya lebih rata ke kiri. Lalu setelah diproses menggunakan histogram equalization, grafik histogramnya jadi lebih rata gitu. Next. Selanjutnya untuk demo program akan didemonstrasikan oleh rekan saya Muhammad Brilian. Dipersilakan. Baik, terima kasih Diva Setia sudah memaparkan dari awal sampai dengan hasilnya dengan begitu jelas. Selanjutnya akan saya lanjutkan mendemonstrasikan program Python yang kami gunakan, yang kami buat. Oke, jadi ini adalah collab yang digunakan untuk melakukan histogram equalization. Pertama-tama kita impor library-library yang dibutuhkan untuk melakukan operasi tersebut. Pertama ada NumPy. NumPy ini akan kita gunakan untuk melakukan operasi numerik pada citra nanti yang berbentuk array, berbentuk matriks. Kemudian ada request, ini kita gunakan untuk mendownload gambarnya karena kita mengambil gambar dari internet. Kemudian ada matplotlib dan seaborn yang keduanya akan digunakan untuk plotting dan visualisasi. Dan yang terakhir ada pil. Ini akan digunakan untuk memproses gambar, lebih khususnya untuk memuat gambar ke dalam Python, dalam interpreternya. Kita connect dulu ke runtime. Baik, sudah di-connect, kita run import library-nya. Kemudian kita download citra yang akan kita gunakan untuk histogram equalization. Linknya ada di sini. Kita simpan dalam file bernama image. Ini file yang sudah ada di instance-nya. Selanjutnya kita muat gambar menggunakan library pil tadi. Kita gunakan metode open. Kemudian kita masukkan image-nya sebagai parameter. Setelah di-load, kemudian sesuai dengan tujuan penelitian kali ini bahwa kita akan melakukan histogram equalization pada citra grayscale. Karena yang di proses adalah citra grayscale, maka dari itu kita konversi terlebih dahulu menjadi grayscale. Kita gunakan metode convert dari library pil tadi, kemudian kita masukkan L sebagai parameter. L di sini merupakan luminosity atau dalam kata lain kecerahan. Nah, ini citra yang mentahannya, citra masukannya seperti ini. Kemudian karena kita melakukan operasi numerik menggunakan matriks, kita ubah citra ini menjadi matriks dengan metode asArray. Kemudian kita masukkan gambarnya. Kemudian kita flatten. Jadi matriks ini kan dia M kali N dimensi. Dia 2 kali 2. Dia 2 dimensi.
untuk mempermudah operasinya, mempermudah operasi numeriknya, kita ratakan menjadi satu dimensi menggunakan metode flatten. Dan sekarang kita lihat dulu, ini adalah histogramnya. Kita sudah sama-sama tahu bahwa intensitas itu, tingkat keabuan itu rentangnya dari 0 sampai 255. Di mana 0 itu berarti gelap, berarti dia gelap ya. Kalau dia ada di tinggi di sini berarti dia terang, 255 itu terang. Nah, hal yang menarik di sini adalah bahwa pada citra yang tadi, citra yang ini, itu intensitasnya dia mulai ada dari 120 ke atas. Jadi dia itu lumayan terang ya. Dia intensitasnya lumayan terkonsentrasi berkumpul di intensitas tinggi. Nah, jadi dia memang kontrasnya kurang bagus. Nah, maka dari itu citra ini bisa dibilang cocok untuk kita lakukan histogram equalization. Di mana nanti citra yang intensitasnya tadi ini dempet-dempetan, dia terkonsentrasi di sini, akan kita sebarkan merata dari 0 sampai 255. Sehingga kontrasnya akan menjadi lebih baik. Nah, untuk melakukan hal tersebut, pertama kita bisa mulai dari mengetahui sebaran intensitasnya. Ini bisa kita lakukan dengan mengambil histogramnya. Jadi secara singkat itu kita perlu tahu nih, semisal intensitas 140 itu ada berapa piksel, kemudian berapa piksel yang intensitasnya 200, berapa piksel yang intensitasnya 255 itu misal. Itu kita hitung, kemudian kita simpan dalam variabel his di sini. Selanjutnya kita kalkulasikan CDF-nya, yaitu cumulative distribution function. Jadi secara singkat dia itu menjumlahkan setiap frekuensi intensitas seperti itu. Kita run yang ini untuk menghitung CDF. Sudah di run, kemudian kita normalisasikan. Sekarang bisa kita plotkan saja. Nah, seperti ini CDF-nya. Jadi semisal piksel dengan intensitas 0 sampai 200 itu dijumlahkan sehingga 0 sampai 200 itu jumlah pikselnya sekian di CDF. Dan contoh berikutnya jumlah piksel dengan intensitas 0 sampai 225 misal, itu berarti sekian. Jadi dia itu hanya dijumlahkan. Nah, ini masih berhubungan dengan histogram yang sebelumnya kita lihat. Nah, dalam artian gimana? Jadi citra yang kita gunakan sekarang ini, dia intensitasnya baru mulai muncul di sekitar angka 120. Makanya dari sini dia benar-benar nggak ada piksel yang intensitasnya itu di sini, di daerah sini nggak ada. Makanya dia mulai naik di sini, dijumlahkan. Nah, yang di ujung sini berarti sudah dihitung semua pikselnya. Dia sudah semua piksel yang di ujung sini. Nah, ini CDF ini sudah dinormalisasikan. Jadi dia 0 sampai 250. Sebenarnya ini pikselnya, frekuensinya. Cuman dia sudah dinormalisasikan, jadi ini tidak merepresentasikan jumlah piksel yang sebenarnya. Nah, kenapa? Karena CDF inilah yang akan kita gunakan sebagai fungsi untuk mentransformasi citra agar intensitasnya bisa menjadi tersebar dengan rata. Makanya histogramnya bisa menjadi equal, yaitu rata. Ini yang akan kita pakai sebagai contoh. Coba kita zoom dulu. Sebagai contoh, nih pada titik ini, ada titik di mana intensitasnya 200. Nah, di sini. Nanti setiap piksel yang intensitasnya 200, itu akan diubah menjadi intensitasnya 120, sekitar situ. Contoh lagi, di X di sebelah sini. Jadi nanti setiap piksel yang intensitasnya 150, dia akan ditransformasi menjadi sekitar ya 20 gitu ya. Jadi nanti dia ditransformasi seperti itu. Sehingga nanti dia rata. Kemudian untuk melakukan transformasi, kita bisa run kode yang ini. Udah selesai. Sudah ditransformasi, kemudian kita lihat bagaimana CDF dari citra yang barusan kita transformasi. Nah, kita zoom lagi.
yang tadinya dia apa ya terkonsentrasi di sebelah kanan, dia mulai dijumlahkan di sini karena yang ini benar-benar nggak ada pixel yang intensitasnya di sini. Nah dia di sini udah rata, dia berbentuk garis lurus seperti itu. Nah makanya bisa disimpulkan bahwa sebaran intensitasnya yang citra yang sudah ditransformasi ini dia sebenarnya sudah rata, dari rendah ke tinggi itu dia rata. Makanya dia garisnya lurus atau mendekati garis lurus. Nah, di sini ada gelombang-gelombang kecil seperti ini, itu terjadi karena intensitas citra masukan tadi itu dia rapat, dia mepet di satu area gitu. Makanya ketika ditransformasikan dia nggak bisa mencakup semua 255 intensitas itu. Tapi ini sudah mendekati garis lurus. Jadi sudah equal, sudah rata. Selanjutnya, karena tadi arraynya satu dimensi, kita ubah kembali menjadi bentuk 2 dimensi menggunakan kode ini. Kita run aja. Sudah, gambarnya sudah kita simpan di img EQ. Kemudian kita plot gambar hasilnya. Nah, ini yang tadi sudah kami tunjukkan di PPT. Jadi yang awalnya dia cerah banget dan dia intensitasnya berkumpul di intensitas tinggi, ini sudah diratakan dan gambar sudah menjadi lebih baik, kontrasnya sudah menjadi lebih baik. Nih. Jadi kurang lebih seperti itulah proses histogram equalization, di mana yang tadinya histogramnya tidak rata, dia entah itu berkumpul, entah itu nyebar di berbagai titik, intinya tidak rata, dia menjadi rata seperti ini. Nah, namun perlu diketahui bahwa teknik ini tidak selalu menghasilkan hasil yang bagus, ya karena memang banyak faktor tertentu. Sebagai contoh, kita impor dari CV2, kemudian kita unduh citra dari website yang berbeda, kemudian kita lakukan histogram equalization lagi. Cuman kali ini tidak menggunakan rumus atau kode yang dibuat dari awal, tapi kita akan menggunakan library yang sudah ada. Jadi image-nya kita simpan di sini, citranya kita simpan di sini, kemudian kita konversi menjadi citra grayscale, kemudian kita konversi menjadi matrix, kemudian kita lakukan histogram equalization menggunakan library CFP2. Kita run aja. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi citra ini juga sepertinya dia intensitasnya cenderung berkumpul di intensitas yang tinggi. Jadi dia cerah banget, terang banget. Karena tadi 0 itu hitam, 255 itu berarti cerah, berarti putih, terang. Dia kumpulnya di sebelah kanan, mendekati 255, makanya dia gambarnya cerah. Namun setelah kita lakukan histogram equalization, dia ya rata, histogramnya rata, sebarannya seragam. Cuman hasilnya secara visual dilihat oleh mata itu kurang bagus. Di sini dia detailnya ada, cuman setelah ditransformasi dia detailnya justru malah hilang. Jadi harus menyesuaikan dengan sikon dan mempertimbangkan berbagai faktor yang ada. Kurang lebih seperti itu untuk program daripada histogram equalization kali ini. Mungkin dari saya dicukupkan, saya kembalikan lagi ke rekan saya yaitu Diva Setia. Silakan. Diva Setia. Selanjutnya di next saja slide-nya. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan ini. Nah, program Python untuk mengimplementasikan histogram equalization guna meningkatkan kontras citra telah berhasil dibuat. Nah, citra hasil keluaran program memperlihatkan bahwa program dapat mendistribusikan sebaran intensitas citra secara efektif. Namun terkadang teknik histogram equalization ini menghasilkan citra yang kurang bagus, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Brilian. Jadi tergantung
pada gambar masukannya gitu, citra masukannya. Oke, next. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.